rahimahullah kita ini bahasanya agak sulit diperhatikan. Wala yasihul imanu bil ru'yati li ahli daris salami liman i'tabaraha minhum biwahmin aw ta'awwalaha bifahmin. Wala yasihhu, dan tidaklah sah al-imanu, iman, bil ru'yati, dengan ru'yah, ai melihat Allah di akhirat nanti, li ahli daris salam, untuk penghuni surga, li ahli daris salam adalah surga, liman i'tabaraha, bagi imannya tidak sah, imannya ini bagi siapa? Bagi i'tabaraha, bagi yang menganggap ru'ya minhum, dari kalangan mereka, biwahmin, menganggapnya dengan waham. Dengan waham itu maksudnya dia itu memahami sesuatu sehingga dengan pemahaman ini menjadikan tasbih. Mana? Waham. Bagi yang menganggap ru'yah dari mereka ini dengan waham, dia tawaham, bahwasanya dia itu memiliki pemahaman yang keliru, bahwasanya Allah itu dilihat dengan model seperti ini, seperti ini. Ada mana? Tawaham, biwaham. Dia itu dengan wahamnya dia, dengan pemahaman yang keliru dia, dengan prasangka dia, dengan bayangannya dia, menganggap Allah itu dilihat begini, dengan mengakibatkan ini tasbih Allah itu dengan makhluknya. Seperti ini enggak sah imannya dia dengan ru'yah itu sendiri. Atau dia mentawilkan ru'yah itu dengan pemahaman yang menyelisih zahirnya. Itu ini maksudnya. Orang yang iman dengan ru'yah, orang yang dikatakan iman dengan Allah itu dilihat besok pada hari kiamat, itu harus memahami seperti apa adanya, kan gitu. Maka imannya seseorang dengan ru'yah Allah Subhanahu wa taala dengan model takwil yang menyelisih zahirnya, atau dengan waham prasangka dia yang itu menjadikan tasbih, maka imannya dia dengan ru'yah enggak sah. Ini paham Stefan? Ana ulangi lagi ya, dipahami sekarang. Ini sekarang. Tidaklah sah, tidaklah benar imannya seorang hamba dengan ru'yah Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara iman cuma diwahamkan. Mana waham? Dianggap ru'yatullah itu dengan prasangka itu Allah itu dilihat dengan model begini sehingga menjadikan tasbih. Iman dia dengan ru'yah model seperti ini enggak benar. Atau dia mengimani Allah itu dilihat, tapi dengan takwilan yang takwilan menyelisih zahirnya ayat, ini iman seperti ini enggak benar. Ngerti Mas Dewan? Ada maksud. Wala yasihul imanu, dan tidaklah sah al-iman birru'yah, dengan melihat Allah, li ahli daris salam, untuk penduduk bumi, untuk penduduk surga. Bagi siapakah yang dikatakan imannya itu enggak sah, itu siapakah? Liman, bagi orang yang menganggap ru'yah ini minhum, dari kalangan mereka,
dengan prasangka dia Allah itu dilihat, tapi dengan bentuk begini, itu enggak sah imannya dia. Atau ta'awwala bifaham, atau dia mentakwilkan ru'ya itu dengan pemahaman seperti ini, maksudnya dengan pemahaman, dengan takwil yang menyelisih zahirnya ayat atau zahirnya hadis. Mesti mustahil. Lah, model dua sifat seperti ini enggak benar keimanan dia dengan ru'yanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira paham enggak seperti ini, Mas? Kurang jelas kira-kira? Yang punya kitab paham Bang Taufik? Belum paham. Saya risau. Saya paham Taufik sekarang. Ada dua sifat, Taufik, dua sifat. Nanti pahami dulu omongan anak, nanti kita baca. Ada dua sifat. Dua sifat ini enggak dianggap iman dengan ru'yanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ada dua sifat ini enggak dianggap dalam imannya dia ru'yah kepada Allah. Paham? Satu, orang yang mentakwilkan ru'ya itu dengan takwil yang menyelisih zahirnya. Aku iman dengan ru'ya Allah, tapi ditakwilkan, itu enggak sah. Paham? Yang nomor dua, dia mengimani ru'yatullah, tapi dengan model waham dia prasangka dia ru'yanya Allah itu nanti seperti ini. Sehingga dengan imannya dia itu mengakibatkan tasbih Allah dengan makhluknya. Seperti itu, dua sifat seperti ini tidak dikatakan iman dengan ru'ya dengan sebenar-benarnya. Paham? Meskipun prasangka dia harus ru'ya, tapi sebenarnya tidak dianggap ru'yatullah. Iman dengan ru'ya itu model seperti ini. Jelas? Kita baca lagi, kita ini. Qala Imam Tahawi rahimahullah, wala yasihul iman, dan tidaklah sah apa itu al-iman. Iman dengan apa? Birru'yati, dengan melihat Allah. Bagi siapa yang melihat Allah? Li ahli dari salam, bagi penduduk surga. Itulah yang berhak menerima. Itulah yang berhak apa? Melihat Allah. Tapi iman model seperti ini tidak bisa. Bagi siapakah dia yang nggak bisa itu tadi? Bagi siapakah model iman bahwasanya penduduk surga itu akan melihat Allah? Kok nggak dikatakan sah imannya itu? Bagi siapakah? Diberikan kepada siapa? Diberikan liman itabaroha. Diberikan kepada orang yang menganggap ru'ya itu, ya, menjadikan ru'ya itu dengan waham prasangka dia bahwasanya Allah itu dilihat, tapi modelnya begini, sehingga menjadikan tasbih Allah dengan makhluknya. Sifat yang pertama adalah makhluk. Sifat yang kedua, al-ta'awwala bifaham, atau dia mentakwilkan ru'yatullah itu dengan pemahaman dia yang menyelisih zahirnya ayat, yang menyelisih zahirnya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Paham Rahim? Paham banyak nih? Nah, siapa yang belum paham? Diulangi lagi. Hasanuddin, paham tak? Mau paham tak? Paham tak? Mau paham tak? Paham. Pasal paham kan, Mas? Saya sudah perhatikan ini. Ditanya lagi. Loh, kenapa nggak benar itu? Kenapa? Kenapa dua sifat ini kok tidak benar? Ya, dalam mengimani Allah itu dilihat besok pada hari kiamat bagi penduduk surga. Sebabnya apa? Alasannya apa? Lihat alasannya. Sebab karena ta'wilul ru'ya, bahwasanya dengan mentakwil ru'ya, mentafsirkan ru'ya dengan ngawur, wa ta'wilu kulli makna, dan mentakwilkan semua makna, semua sifat, yudhafu yang disandarkan ila rububiyyati kepada Allah. Tadi kan begini, itu dengan cara bitar kitawil,
dengan meninggalkan takwil itu sendiri. Maksudnya lihat. Sini kan. Lihat. Di sini Salafiyah. Dengan sebab meninggalkan takwil. Dengan meninggalkan takwil. Itulah yang dinamakan iman dengan ru'yah yang sebenarnya. Gak usah kamu takwilkan. Waluzumi taslim. Dan senantiasa pasrah dan tunduk apa kata Allah dan apa kata Rasulullah. Itulah yang dinamakan iman dengan sebenar-benarnya terhadap ru'yatullah. Jadi itu maksudnya. Wahai kembali kemana? Tarku takwil waluzumu taslim dinul muslimin. Itulah agamanya kaum muslimin. Agamanya kaum muslimin itu adalah meninggalkan takwil dan senantiasa tunduk terhadap apa yang Allah kabarkan. Gak usah ditakwilkan, gak usah ditafsirkan, dan gak usah dipalingkan dari makna zahirnya. Tetapkan apa adanya. Itulah agamanya kaum muslimin. Itulah pegangannya kaum muslimin. Paham ini sih? Jadi paham insyaallah. Jadi nih. Iskana ta'wil ru'ya. Sebab mentakwil ru'ya wa ta'wilu kulli makna, dan mentakwilkan setiap makna yang disandarkan kepada Allah. Itu kalau itu takwilkan itu sesat. Terus yang benar bagaimana? Yang benar adalah bisa ditakwil, meninggalkan takwil. Itu yang benar. Gak usah kamu takwilkan, gak usah kamu tafsirkan sehingga menyelisih zahirnya, gak usah. Artikan aja Allah, memiliki tangan. Allah terlihat. Gak usah kepola, sudah. Waluzumu taslim, dan senantiasa tunduk menerima apa kata Allah dan apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hada wa yang benar. Wa alaihi dinul muslimin, dan atasnya adalah agama kaum muslimin. Qala al-alamatu Ibnu Abil Iz rahimahullah fi syarhi ini ayat wahama, ini dijelaskan apa makna waham. Yang kita dua sifat yang keliru tadi adalah tawahama. Dia itu memiliki satu pemahaman yang keliru, memiliki satu prasangka. Annallah, bahwasanya Allah yura, bisa itu dilihat ala sifat kada dengan bentuk seperti ini. Tasbih di sini. Fayatawahamu tasbih, maka dia memahami itu adalah tasbih. Ini loh yang namanya keliru dan gak sempurna keimanannya. Cuma ba'da hada tawahud. Kemudian setelah ini pemahaman yang keliru ini, summa ba'da hada tawahud. Kemudian setelah pemahaman yang keliru ini, in asbata, jikalau dia menetapkan maka wahamahu, apa yang dia prasangkai tadi, minal wasfi, dari sifat, berarti dia musabbih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Tawalah dengan wahamnya dia itu sehingga dia menetapkan ru'yatullah, tapi dengan bentuk tasbih, berarti dia adalah musabbih. Wa inna ru'ya, jikalau dengan dia prasangka dia dengan bentuk tasbih tadi menjadikan dia meniadakan Allah, meniadakan ru'yatullah, Allah tidak bisa dilihat. Hasil daripada wahamnya dia, prasangka dia, Allah itu nggak bisa dilihat. Min asliya, daripada awalnya, lihat karena ini prasangka yaitu tasbih tadi, berarti dia jahidun mu'atil, berarti dia itu orang yang bangka dan orang yang mentaktil, membuang sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan di sini, orang yang memiliki pemahaman yang salah dalam melihat Allah, dalam Allah itu terlihat dengan model seperti ini, seperti menjadikan tasbih, orang ini memiliki dua keadaan. Ima dia tetap menetapkan Allah itu dilihat, tapi dengan bentuk seperti ini,
berarti dia fatal, dia termasuk musyabbih. Baik, yang kedua, andai kata dengan hasil tasbih itu, hasil pemahaman yang keliru itu, yang dalam benaknya itu adalah tasbih, kemudian dengan hasil ini dia mentakdir sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu juga keliru fatal, maka dia dikatakan jahil dan mu'attil. Kenapa dia dikatakan mu'attil? Karena dia telah menafikan ru'yatullah Azza wa Jalla dengan alasan tasbih. Nanti dengan alasan tasbih. Paham ya, Pak? Paham ini? Jelas? Yes. Sulit ya, Pak? Enggak tahu? Hah? Alhamdulillah. Baik, agak sulit lagi nih caranya. Alhamdulillah. Qala musannifu rahimahullah, balil wajib, bahkan yang wajib, sing wajib iki dafu dzalikal waham wahdah. Bahkan yang wajib itu adalah menolak ini prasangka saja ya. Tetapkan Allah itu dilihat, tapi jangan sampai ente punya pemikiran itu adalah tasbih Allah dengan makhluknya. Berarti tetapkan Allah itu dilihat, tapi jangan sampai ente dalam menetapkan itu Allah dilihat seperti ini. Allah dilihat dikada dengan ini, seperti ini. Dicontohkan Allah dengan makhluknya, jangan. Tetapkan. Maka waham ini buang, gak usah ditetapkan. Baik. Wala ummu binafsil haqq wal batil. Dan jangan sampai mengumumkan, meratakan dinafikannya yang hak dan yang batil. Maksudnya, ya wis Allah enggak dilihat, baik itu dilihat dengan benar atau dengan pemahaman yang keliru, ditiadakan semuanya, jangan. Jadi jangan sampai kita mengumumkan dengan menafikan ini baik yang hak maupun yang batil. Ada hak, yang hak itu Allah dilihat begitu saja. Mana yang batil? Allah dilihat sebagaimana dilihat dan makhluk. Ini batil. Lah antara hak dan batil ini jangan dinafikan sama rata, jangan. Tidak boleh. Fa'in fihima, maka ketika dia menafikan keduanya itu raddan ala man asbat al batil, untuk membantah kepada orang yang menetapkan batil. Perhatikan. Ketika dia menafikan al-haq dan batil, itu dalam rangka untuk menolak yang menetapkan batil, tapi jangan seperti itu modelnya. Ketika anta membantah kepada orang yang menetapkan ru'yah itu dipahami dengan batil,
Yaitu dipahami dengan Allah itu dilihat. Cuma dengan model begini itu kan batil. Ketika Anda membantah dengan pemahaman ini, jangan sampai ente menafikan Allah nggak dilihat. Ngerti nggak, Pak? Paham ini? Tujuan baik. Tujuannya jangan sampai itu musyabbih. Tujuannya terbaik. Ente jangan tasbihu ya Allah terlihat sebagaimana makhluk dilihat. Ini samakan al-mar'i bil mar'i. Tujuannya tasbih itu baik. Cuma jangan sampai ente bantah kalau begitu karena alasan itu tasbih. Ya Allah nggak dilihat. Keliru seperti itu, keliru. Itu tujuannya membantah kepada orang yang menetapkan kebatilan. Tapi ente tiadakan makna batil karena alasannya apa? Alasannya adalah tasbih. Itu keliru seperti itu. Terus yang benar adalah balil wajib raddul batil wa isbatul haq. Yang benar itu menetapkan yang hak dan menolak yang batil. Batil itu bantahan. Alasan ente ikut tasbih itu nggak benar karena laisa kamitslihi syai', tapi bukan berarti ditiadakan makna yang hak. Tetapkan makna yang hak dan bantahan makna yang batil. Jangan dibareng, jangan semuanya jangan. Ngerti maksudnya, Pak? Ngerti? Tenang. Nora paham kowe iki. Iki agak sulit pemahamannya. Tapi begitu pemahamannya. Wis jelas? Paham Qasim? Sendiri kitab, paham bawa. Tenang. Paham tadi? Buah teman ya. Qala al-musannif rahimahullah. Wa man lam yatawaqqaf nafya wa tashbiha zalla wa lam yusid at-tanziha. Fa inna rabbana jalla wa ala mawsufun bi sifatihi بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية وما dan barang siapa lam yatawaqqaf tidak menjaga an-nafya dari penafian wa tasbiha dan bertasbihan zalla dia tergelincir walam yusib at-tanziha dan tidak akan dia mendapatkan, dia tidak akan benar dalam mentangzi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Itu ini alasannya. Barang siapa yang tidak menjaga dari penafian dan tasbih. Ini kalau ente enggak menjaga penafian dan menjaga tasbih. Ini kalau ente enggak menjaga penafian, ayo mana menjaga penafian? Mana enggak menjaga penafian? Menafikan? Ru'ya atau sifat-sifat Allah, atau kalau tidak menjaga masalah tasbih, yaitu penyerupaan Allah dengan makhluk, dan kalau tidak jaga, maka itu adalah tergelincir. Jadi ini tergelincir. Dan ini tidak benar kalau itu punya niatan tangzi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu punya niatan tangzi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ente gak benar-benar gak menjaga tasbih dan penafian, repot nanti. Ayat tangzi, ayat nafyun, Allah gak sama dengan makhluknya. Tasbih, Allah gak sama dengan makhluknya. Kalau ente gak jaga ini, ente gak benar kalau ente punya tujuan tangzi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari orang yang punya niatan tangzi, ingin mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari makhluknya, kalau ente gak jaga nafyu tasbih, meniadakan tasbih, dan tasbih itu sendiri gak ada jaga, ya wis, itu gak ada benar. Ini gak benar. Kenapa? Li'anna Rabbana, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu mausufun disifati dengan sifat-sifat keesaan dan disifati dengan sifat-sifat keesaan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat. Kalau ente niatnya tangzi mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meniadakan sifat-sifat Allah batil, itu akan tergelincir.
Jadi inti jaga tasbih dan inti jaga apa? Apa namanya? An-nafsu itu sendiri. Makanya barang siapa yang tidak menjaga nafsu dan tasbih, maka akan dia tergelincir dan tidak akan mendapatkan tanzih yang benar. Jadi sucikan Allah Subhanahu wa taala dengan menetapkan sifat-sifatnya. Itulah tanzih yang benar. Dan ketika ente tetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan ente katakan Allah itu enggak sama dengan makhluknya, itulah yang namanya tanzih yang benar. Bukan tanzih yang benar itu semua sifat-sifat Allah itu ditiadakan dari Allah itu keliru. Karena Allah itu punya sifat. Nah kalau itu tiadakan Allah nggak punya sifat sama sekali dengan alasan tanzih, mensucikan Allah dari tasbih, itu keliru. Sebab Allah itu punya nama-nama dan sifatnya. Jadi tetapkan Allah itu punya sifat dan punya nama, tapi katakan Allah itu nggak sama dengan makhluknya. Kalau ente katakan itu tasbih, maka ente akan jatuh dan tergelincir. Menurut Pak. Lain tapi makna wahadun al-bariyah dan makna sifat Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Ada mana? Lain tapi makna ahadun minal bariyah. Sifat-sifat Allah itu tidak sama sedikit pun dengan makhluknya. Ada mana? Laisa fi makna ahadun minal bariyah. Qala Allamatu Ibnu Mani rahimahullah wa dzalika anna al-mu'tazilah. Karena orang-orang Mu'tazilah yaz'umuna, mereka menyangka annahum, bahwasanya mereka yunazzihuna Allah, mensucikan Allah bihadzal nafi, dengan penafian ini. Orang-orang Mu'tazilah memiliki kaidah untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala itu harus menafikan sifat-sifat Allah. Wa hal yakunu tanzih, apakah dengan bentuk tanzih binafsi sifatil kamal, menafikan sifat tersempurna? Apakah dengan bentuk tanzih mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan menafikan sifat-sifat Allah yang sempurna? Enggak mungkin. Di mana ini katanya mau mensucikan Allah, tapi sifat-sifat Allah yang sempurna itu tiadakan, ya iso. Fa inna nafya ru'ya laisa bi sifatin kamal. Maka sesungguhnya menafikan ru'yah itu bukanlah sifat yang sempurna. Loh, kenapa? Idil ma'dum huwallazi la yura. Sebab yang ma'dum itu yang enggak bisa dilihat. Kalau itu tujuannya Allah itu tujuannya mensucikan. Allah itu mensucikan. Dengan model Allah itu enggak bisa dilihat, itu bagaimana? Sesuatu yang ma'dum, yang tidak ada itu yang enggak bisa dilihat. Kalau Allah itu ada, bagaimana enggak bisa dilihat? Seperti Eva. Allah itu ada atau tidak ada? Ada. Nah kalau namanya ada, pasti dilihat kan? Yang namanya tidak ada, itu yang nggak bisa dilihat. Nah kalau ente tujuannya itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allah itu nggak bisa dilihat, itu malah batil. Tanzih yang batil. Sebab sesuatu yang ada pasti dilihat, dan sesuatu yang tidak ada, ya nggak mungkin dilihat. Menurut ya Pak? Maka maksudnya idil ma'dum huwallazi la yura wa innamal kamal, sesungguhnya yang namanya sempurna itu adalah isbat ru'ya, menetapkan ru'yanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tiada, kan Allah itu enggak bisa dilihat, berarti ente itu sama saja merendahkan Allah, sepertinya Allah itu seperti yang tidak ada, yang tidak bisa dilihat. Tahu jadi ngerti ada ya? Ya itulah kalau ngerti, alhamdulillah. Saya insyaallah akan berhenti dulu. Subhanallah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dibuat saya lagi, Mas.